Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri beberapa hari yang lalu. Jadi di suatu sore, saya bertujuan untuk pergi ke satu minimarket yang letaknya ada di bagian belakang komplek perumahan kami. Jadi saya pun pergi ke sana dan masuk untuk membeli beberapa barang yang saya perlukan. Jadi saya mencari beras, lalu telur, dan juga tidak lupa saya mencari tisu roll. Nah, saya pun mengantri di kasir dan saat itu situasinya cukup ramai karena saya pergi di sekitar jam 5 ke jam setengah 6 sore. Dan itu adalah jam-jam ramai di mana masyarakat akan keluar rumah mencari makanan-makanan untuk berbuka puasa. Dan di depan minimarket itu berjejer ada banyak penjual makanan, minuman manis, gorengan, dan sebagainya. Jadi, yang berbelanja di dalam minimarket itu pun ada banyak orang. Ketika mengantri, tibalah giliran saya untuk membayar belanjaan saya di depan kasir. Jadi, saya menunggu sampai kasir itu selesai menginput setiap barang-barang yang sudah saya pilih. Lalu pembayaran, dan orang-orang di belakang saya itu menggerutu. Kok lama banget ya? Padahal dalam hati saya, ya kan mau lama atau cepat tetap harus mengantri sesuai antrian. Dan dengan cepat petugas itu menginput. Lalu saya pun menyelesaikan transaksi dan membayar, lalu kembali ke dalam mobil. Saya pun menuju rumah dengan tenang. Lalu malamnya, ketika saya mengambil plastik dari dalam mobil, plastik belanjaan saya pun mulai mengeluarkan satu persatu yang saya beli. Karena saya sangat membutuhkan tisu roll ini, saya mencari-cari di dalam plastik belanjaan itu, kok nggak ada tisu rollnya ya? Saya mulai melihat di dalam mobil, siapa tahu terjatuh ketika saya memasukkannya ke dalam mobil. Saya cari-cari, tidak ada juga. Lalu saya pikir, apa ketinggalan di meja kasir ya? Saya pun mulai mencari di handphone saya karena saya biasanya menaruh uang-uang dan struk-struk belanjaan di kantong dompet bagian handphone. Saya melihat, oh masih ada struknya. Saya perhatikan di sana, ada kok tisu roll ini sudah saya bayar, tapi kok barangnya nggak ada ya? Saya pun kembali menyalakan mobil dan berangkat menuju ke minimarket tersebut. Karena letaknya tidak jauh dari rumah, hanya di belakang komplek, jadi saya datang ke sana untuk menanyakannya. Saya pun mulai membuka pintu minimarket tersebut dan saya perhatikan ada banyak orang yang sementara mengantri di meja kasir. Dan saya perhatikan petugasnya pun sudah bertukar. Karena kasir itu sementara sibuk dan dia cuma seorang diri, saya pun mencari di dalam minimarket itu petugas yang lain. Saya menemukan seorang petugas sementara membuka pintu tempat berisi minuman-minuman dingin. Saya pun mendekati, saya sampaikan, Bang, numpang tanya nih, saya kan tadi sore datang ke sini untuk berbelanja, tapi ketika saya di rumah perhatikan isi belanjaan saya, ada satu barang yang tidak ada, yaitu tisu roll. Saya beli 2 pieces. Bisa nggak abang lihat dulu di meja kasir, siapa tahu tertinggal. Abang itu bilang, ibu bawa struknya, saya sampaikan ini, silakan dilihat. Lalu dia pun mulai berjalan menuju meja kasir dan bertanya kepada kasirnya, ada ketinggalan tisu nggak, ibu itu cari. Lalu mereka bertanya lagi pada saya, siapa ya tadi yang petugasnya? Saya bilang saya tidak tahu. Karena kan petugas di minimarket itu terus berganti tiap shiftnya. Dan itu merupakan franchise yang memang petugasnya akan terus berganti dari waktu ke waktu. Saya sampaikan seperti ini, coba dilihat lagi struknya. Karena kan di atas struk biasanya ada nama registrasi karyawan yang sementara bertugas di meja kasir. Dia pun memperhatikan dan terus mencari di sekitar meja kasir apakah ada tisu roll yang saya maksud. Akhirnya puji Tuhan dia pun menemukannya dan dia mengatakan, yang ini ya Bu. Lalu saya bilang, iya tepat yang itu. Akhirnya dia pun memberikan kepada saya kembali struk beserta dengan tisu roll yang ketinggalan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya menemukan barang yang saya butuhkan. Sebenarnya kalau ada suami saya saat itu bisa jadi dia akan menegur saya. Biasanya dia akan selalu bilang,
udahlah nggak usah diambil lagi, toh cuma itu misalnya. Tapi karena letak posisi minimarket tersebut cukup dekat untuk kembali didatangi, jadi saya pun mendatanginya. Kecuali kalau letak minimarket itu cukup jauh, saya pun tidak mungkin untuk datang kembali dan menanyakan barang tersebut. Selain karena posisinya yang di dalam komplek perumahan dan masih bisa dijangkau, saya sebenarnya juga termasuk trauma. Karena saya seringkali berbelanja di minimarket di dekat pom bensin seberang perumahan kami dan juga satu toko besar yang ada sekitar 10 menit dari rumah kami. Ketika saya berbelanja untuk detail barang-barang yang cukup banyak, seringkali saya ketika tiba di rumah, saya melihat ada beberapa barang yang lupa untuk dimasukkan oleh petugas kasirnya. Jadi saya pun karena bertemu dengan situasi yang sama hari itu, saya bertekad untuk kembali datang ke minimarket tersebut dan menanyakan apakah memang petugasnya lupa untuk memasukkan tisu roll tadi yang saya butuhkan. Karena saya pun turut memaklumi jumlah pengunjung yang datang saat itu cukup banyak. Inilah hal yang saya syukuri, saya rindu untuk mengajak Anda mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini. Di tanggal 25 April dengan judul Bersukacita dalam harta kekayaan kasih karunia. Ayat intinya tertulis di dalam Ulangan 26 ayat yang ke-11. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Penjelasannya, pengucapan syukur dan puji-pujian haruslah dinyatakan kepada Allah untuk berkat-berkat temporal dan kenikmatan apapun yang dicurahkannya atas kita. Allah mau supaya tiap-tiap keluarga yang Ia sedang sediakan untuk mendiami tempat kediaman kekal yang di surga, memberikan kemuliaan kepadanya karena harta kekayaan kasih karunia-Nya. Sekiranya anak-anak dalam kehidupan rumah tangga dididik dan dilatih untuk menjadi orang yang bersyukur kepada pemberi segala hal yang baik, kita akan melihat suatu elemen kasih karunia surgawi dinyatakan dalam keluarga-keluarga kita. Kegembiraan akan tampak dalam kehidupan rumah tangga karena orang-orang muda akan membawa suatu roh penghormatan dan turut berbakti ke dalam ruangan sekolah dan ke dalam gereja. Maka akan terdapatlah orang-orang yang hadir di tempat suci, di mana Allah bertemu dengan umatnya, suatu perasaan hormat dan takut bagi semua peraturan perbaktian kepadanya, dan puji-pujian syukur dan ungkapan terima kasih akan dipersembahkan untuk semua karunia pemeliharaannya. Setiap berkat temporal akan diterima dengan ucapan syukur, dan tiap-tiap berkat rohani 2 kali lipat indahnya, karena pengertian masing-masing anggota keluarga telah menjadi suci oleh sabda kebenaran. Tuhan Yesus sangat dekat kepada semua orang yang menghargai karunia-Nya yang indah, yang mengaku semua perkara yang baik pada mereka berasal dari Allah yang dermawan, mengasihi dan menjaga, serta mengakui Dia sebagai pancaran dari segala kesenangan dan penghiburan, sumber kasih karunia yang tiada berkesudahan. Kalau saja kita mau lebih menyatakan iman kita, bersukacita dalam berkat-berkat yang kita tahu ada pada kita, kemurahan dan kasih Allah yang besar, kita akan mempunyai iman dan sukacita yang lebih besar. Lidah tidak dapat mengucapkannya, pikiran fana tidak dapat memahaminya. Berkat yang dihasilkan dari menghargai kebajikan dan kasih Allah. Bahkan di dunia ini, kita boleh mendapat sukacita seperti pancaran air, tidak pernah berkesudahan, karena diisi oleh arus yang mengalir dari tahta Allah. Aplikasi hari ini tentunya yang sudah seringkali kita lakukan hari demi hari, yaitu kebiasaan untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan untuk setiap kebaikan yang kita sudah rasakan secara pribadi. Mari kita lanjutkan kebiasaan baik ini di hari-hari ke depan.
Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak kepada kita semua, mari tetap tekun dalam doa dan menyisihkan waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan hari ini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita begitu banyak berkat. Dan mari kita bersyukur untuk berkat itu juga kita nyatakan di dalam setiap doa-doa kita. Jika ada di antara Anda yang rindu untuk didoakan, Anda dapat menuliskan pokok-pokok doa tersebut di kolom komentar di bawah ini. Saya akan turut mendoakannya di jam doa-doa khusus. Terima kasih banyak. Esok hari mari kita kembali melanjutkan pembacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, mari kita jaga kesehatan kita, dan saya berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kita tiap-tiap hari.